Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan bukan cuma mau ngajakin Bobers nginep virtual, tapi juga makan-makan virtual. Karena kita mau mereview satu penginapan yang lokasinya nih ada di dalam tempat wisata, dan tempat wisatanya ini juga punya banyak restoran. Restorannya semuanya enak-enak. Bobers mau pilih makanan Sunda, makanan Western, semuanya recommended. Dan pokoknya kalau Bobers nginep di sini kayaknya udah nggak perlu kemana-mana karena udah ada tempat bermain buat anak-anak, ada cari makan juga gampang, dan penginapannya tuh super recommended. Kita mau mereview Dusun Bambu. Lokasinya ada di Jalan Kolonel Masturi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kalau dari kota Bandung mungkin perjalanannya sekitar 1 jam 2 jam ya Bobers, tergantung kondisi lalu lintasnya macet apa enggak. Nah, ini ada konsep baru dari Dusun Bambu. Kalau dulu kan buat masuk kawasan wisata ini kita perlu bayar tiket masuk ya. Kalau sekarang nih udah gratis. Bobors nanti tinggal diarahin ke parkiran umum. Cuma karena Bocan nginep, kita langsung belok ke sini. Ini khusus jalan untuk tamu-tamu yang nginep aja nih. Dan di sebelah sini ada security check buat make sure lagi namanya sesuai apa enggak dengan bookingannya. Sekarang kita lanjut. Kita akan lewatin salah satu signaturenya Dusun Bambu, yaitu terowongan bambu ini. Tuh, suasananya mirip-mirip yang di Jepang itu nggak sih? Beda ya. Tapi ini juga bagus banget Bobors. Damai banget rasanya lewat sini dengerin daun-daun bergemerisik. Nah, kita udah sampai nih di area parkirannya. Di sini udah banyak staff yang berjaga. Pokoknya kalau untuk servis, aduh, Bocan suka banget sama servisnya Dusun Bambu. Mau servis pelayanan di resto, di penginapan, sampai di tempat wisata, semuanya tuh servisnya helpful dan ramah-ramah banget. Nah, ini kita mau nginep di Kampung Layung. Jadi kalau untuk tipe penginapan di Dusun Bambu ini ada 2 jenis. Yang satu tuh tipe camping, glamping gitu. Nah, yang ini tipe village, jadi ala-ala pedesaan gitu Bobors. Dan karena kamarnya belum ready, kita mau makan siang dulu. Makan siangnya udah nggak perlu kemana-mana, kita tinggal naik buggy car aja diantar ke restoran yang ada di dalam Dusun Bambu ini. Jadi di Dusun Bambu ini ada 4 restoran. Nah, ini yang terkenal banget nih, Lutung Kasarung, yang ala-ala sarang burung gitu. Cuma dia sekarang bukanya kalau weekend aja nih Bobors. Kita lanjut menuju area Purbasari Restoran. Ini juga salah satu restoran terkenal banget di Dusun Bambu. Fotonya pasti berseliweran kalau Bobors ketik hashtag wisata Bandung. Kayaknya udah terkenal banget deh ini tempatnya, dan masih tetap recommended, masih tetap nyaman, masih tetap bersih, suasananya juga masih tetap cantik banget. Jadi walaupun dia sempat tutup selama pandemi, itu nggak kelihatan kekurangan apapun, justru malah lebih bagus Bocan ngerasanya. Tuh, tetap damai banget Bobors. Kebayang gak sih makan di sini, nikmatin anginnya, nikmatin udaranya, nikmatin pemandangan danaunya yang dikelilingi dengan pepohonan. Aduh, ini salah satu tempat makan terbaik nih yang ada di Bandung. Bobors juga bisa kasih makan ikan di sini, cuma kasih makan ikannya agak jauh belinya. Dan untuk menunya kita tinggal scan barcode aja Bobors. Purbasari Restoran ini makanannya khas Sunda semua, jadi kebanyakan menu-menunya Indonesia pastinya. Ada karedok, ada tumisan, lalapan, dan menunya variatif banget. Jadi Bobors yang mau makan ayam, mau makan daging, mau makan ikan, semuanya lengkap tuh. Ada cumi sama udang juga. Nah, ini harganya sekitarannya lumayan menguras kantung ya Bobors, tapi worth it banget. Karena kita nggak cuma beli makanannya yang enak aja, tapi pelayanan sama suasananya juga udah bagus banget di sini. Tuh, alat makannya juga disiram air panas biar bener-bener steril, sampai piringnya juga diangetin. Jadi beneran ini prokesnya bagus banget. Nah, ini makanannya udah dateng. Tuh, bukan makanannya aja yang lengkap Bobors, minumannya juga variatif banget. Ada yang kayak milkshake dengan es krim gini, dan namanya lucu dong, Nyai Purbasari Katisan.
Terus juga ada es podeng. Es podeng ini favorit Bocan. Ini enak banget, cuma 35 ribuan. Dan ini juga kesukaan Bocan nih. Ada es cendol, terus cendolnya tuh di atasnya ada keripik nangka gitu, Bobors. Jadi sensasinya unik, enak banget. Dan ini makanannya, karena Bocan bertuju sama Krucil, jadi Bocan ambil yang paket Nyai Arimbi. Itu harganya 785.000 udah untuk 6 packs. Tapi ini lebih banget sih karena porsinya tuh gede, Bobors. Dan satu paket itu ada ayam gepuk, ada ayam serundeng, ada daging gepuk, sama ada ikan gurame, lengkap sampai tempe, tahu, terus tumisan, sambal, sampai kerupuk. Jadi worth it banget, walaupun harganya cukup berasa di kantung, tapi worth it banget. Makanannya enak, suasananya enak, porsinya gede, dan ini lebih sih. Terus kalau untuk makan di Purbasari ini emang ada minimum purchase, Bobors, mulai dari 500.000. Habis makan siang kita mau jelajahin area Dusun Bambu naik buggy car ini. Nah, ini ada resto Lutung Kasarung yang tadi Bocan bilang selama pandemi ini dia bukanya cuma pas weekend aja. Nah, ini kita melewati Taman Arimbi. Kalau dulu kan bunganya warna-warni ya. Kalau sekarang tuh bunganya ditanemin cuma lavender doang, tapi tetap cakep kok. Nah, ini ada resto baru nih di Dusun Bambu, namanya Lembur Urang. Besok kita cobain makan di sini ya. Karena kayaknya tempatnya cakep banget, menghadap persawahan gitu kan. Penasaran, depannya juga danau. Aduh, ini penasaran, Bocan gak sabar buat nyobain makan di situ besok. Nah, lagi jalan-jalan, cuacanya kembali gerimis, tapi suasananya tetap makin syahdu. Untungnya nggak deres sih, kalau deres PR. Tuh, damai banget gak sih, Bobors? Jadi walaupun Dusun Bambu ini sempat tutup ya selama pandemi, tapi suasananya tetap terawat, tamannya tetap terjaga semuanya. Tuh, bagus banget. Jadi kalau Bobors makan di sini bisa sekalian menghirup udara segar, bisa sekalian berwisata kan, karena emang suasananya cakep dan damai. Dan sekarang kita mau main-main ke area playgroundnya. Anak-anak udah gak sabar main ke playground. Abis makan udah isi energi. Nah, area playgroundnya tuh tadi kita sempat lewatin naik mobil ya, cuma akses masuknya bukan lewat situ, akses masuknya perlu jalan kaki. Dan kita lewatin sungai kecil. Sejauh mata memandang kayaknya tuh bagus semua deh. Tamannya bener-bener cantik, terawat. Nah, ini area playgroundnya. Ini harganya 50.000 per anak, tapi udah termasuk sama satu pendamping. Jadi Bobors gak perlu mikirin bayar double untuk pendampingnya ya. Nah, ini mainannya ada perosotan, terus juga ada mainan pasir di sebelah sini. Dan karena pandemi, untuk permainan anak kan kayaknya emang lebih aman di outdoor gitu ya, Bobors. Jadi lebih nyaman sih kalau Bocan. Habis main-main, sekarang kita mau langsung menuju ke kamarnya. Ini jalanan buat ke kamarnya juga suasananya asri banget gak sih, Bobors? Jalanannya tuh berbatu gitu, jadi makin dapet banget suasana pedesaannya. Apalagi bangunannya kan, bangunannya ala-ala rumah zaman dulu. Bahkan di kampung pun sekarang susah nyari bangunan kayak gini karena udah pada direnov jadi modern kan. Dan dapat penginapan yang suasananya kayak gini tuh Bocan seneng banget karena feeling nostalgic, inget dulu rumah kakek nenek kan. Walaupun ini suasana rumahnya tradisional, tapi Bobors akan disambut dengan banyak fasilitas modern. Nah, ini kita disuguhin rengginang nih di ruang tamu. Terus juga ada free berbagai macam spray. Ada yang untuk serangga, maksudnya untuk gatal serangga. Ada yang untuk pelembab segala macam. Nah, ini ada televisi di depan living roomnya. Ini smart TV ya, Bobors. Jadi walaupun suasananya natural dan tradisional, tapi fasilitasnya tetap modern. Karena ada smart TV, terus juga ada penghangat ruangan. Terus dapurnya juga nanti ada nuansa modernnya. Jadi ini perpaduan yang pas banget antara modern dan tradisional. Di sebelah sini ada meja makan. Kita juga dapat komplimen buah sama kue. Buahnya juga seger-seger banget nih, Bobors. Tuh ada bolu favoritnya anak-anak nih. Nah, ini di belakang ada dapur.
Dapurnya nuansanya modern ya, tapi tetap ada sentuhan bambu-bambunya, kayu-kayunya. Terus juga disediain kopi. Nah, Bobers bisa milih kopinya mau yang pakai mesin kopi atau mau yang kopi aduk, karena ada mesin kopinya. Tuh, untuk gelas, cangkir, sampai sendoknya juga lengkap, rapi banget. Ada kompor listrik, ada microwave, dan di sebelah sini ada mesin kopi. Untuk air mineralnya ini disediain 4 botol ya Bobers. Dan di bawah sini ada piring-piring, ada ampar pisang. Jayus ya. Sekarang kita lihat kamarnya. Ini adalah master bedroom. Ini ada AC di dalam kamar. Untuk ukuran ranjangnya ini bukan yang king size ya, kayaknya lebih ke queen sih. Nah, ini disediain anduknya juga lucu banget, ditaruh di dalam keranjang rotan gitu. Di depan ranjang ini ada cermin, ada meja rias, dan di bawahnya ini ada dehumidifier. Apa sih namanya, susah. Ini pokoknya adalah alat untuk pengatur kelembapan. Jadi mungkin karena semua furniture sampai bangunannya itu kan dari kayu ya, dan lembab dan kelembapan di daerah sini tinggi, mungkin jadi biar tetap terawat, tetap anti jamur, makanya disediain alat itu. Nah, ini di kamar kedua, ini ranjangnya twin, fasilitasnya sama, ada lemari, terus di depannya juga ada meja rias, ada AC-nya juga, dan di tengahnya ini ada nakas berisi lampu kamar. Bocan suka banget karena dia pakai dinding putih. Jadi walaupun nuansanya natural tapi tetap kelihatan bersih, tetap kelihatan terang, cerah gitu. Jadi nggak ada kesan yang creepy. Dan sekarang kita lihat kamar mandinya. Nah, ini di depan pintu ini ada wastafel. Terus dia disekat gitu Bobers. Jadi antara shower, WC sama wastafelnya tuh ada penyekat dari kayu. Jadi nuansanya tetap yang natural, tradisional gitu. Tapi walaupun nuansanya tradisional, jangan salah dong, amenitisnya Bulgari. Nah, ini sampai ke sisirnya juga dibikinnya dari kayu. Gila, keren banget gak sih? Lucu banget. Fasilitas di kamar mandinya juga lengkap banget. Ada hair dryer, terus disediain anduknya juga 4 ya Bobers, karena ini kan kapasitasnya untuk 4 orang. Dan ini ada shower lengkap sama water heater tentunya. Sekarang kita mau lihat suasana di depan sambil santai-santai di terasnya. Tuh, sambil makan rengginang, sambil minum kopi. Aduh, perfect banget. Damai banget rasanya di sini, kayak lagi pulang kampung ke kakek nenek gitu gak sih? Tuh, rumahnya lucu-lucu Bobers. Pokoknya Bocan suka banget sama feel-nya, susah diungkapin sama kata-kata, tapi tuh Bobers lihat aja deh damainya seperti ini. Dan ini suasana malam harinya. Kita lagi siap-siap mau makan malam. Untuk makan malamnya kali ini Bocan mau cobain ke Burangrang. Kita naik shuttle lagi nih Bobers. Sebenarnya jalan kaki nggak terlalu jauh juga sih, cuma anak-anak nih ngeluhnya capek. Mungkin karena habis seru-seruan main di playground kali ya. Nah, ini kita udah sampai di area Resto Burangrang. Untuk akses wisata sama restorannya sih semuanya tuh full ramah kursi roda ya Bobers, ramah stroller juga. Jadi bener-bener dipikirin matang-matang nih sama si dusun bambunya. Nah, ini lampu-lampunya juga cakep banget. Ada yang beneran dari bambu tuh. Unik, keren, kreatif banget ya pokoknya. Nah, ini penerangannya bagus banget. Gak ada nuansa creepy, malah kelihatannya romantis dan dramatis ya. Tuh, cakep banget. Untuk menunya lagi-lagi kita tinggal scan barcode aja. Jadi beneran lebih bersih karena gak dipegang-pegang kan. Nah, untuk makanan di Burangrang ini dia tuh campuran makanan Indonesia sama Western. Jadi Bobers bisa pilih tuh mau makan di mana. Kalau yang di Purbasari kan khusus khas Sunda aja. Kalau di sini ada Westernnya, ada steak, ada salmon, ada iga bakar makanan Indonesia juga. Jadi beneran lebih variatif menunya di sini. Untuk harga makanannya main course-nya itu sekitar 80 sampai 100 ribu ke atas ya Bobors. Tapi yang tadi Bocan bilang, kita di sini nggak cuma beli makanannya aja, tapi juga suasana.
Apalagi prokesnya juga bagus, makanannya juga enak, porsinya gede, jadi worth it banget. Dan ini kita disediain amplop buat naruh masker. Ini dia menu makan malam Bocan. Bocan pesen beberapa menu perpaduan yang western sama yang tradisional foodnya. Nah, ini ada iga garang asam. Terus ini ada creamy soup, ada sosis dan kentang goreng. Nah, ini favorit Bocan nih Bobors, nasi goreng lamb chop. Pokoknya Bobors harus coba kalau makan di sini. Ini ada spaghetti juga. Dan minumannya juga sama kayak yang di Purbasari tadi. Ada yang milkshake lengkap dengan es krim, terus juga ada yang perpaduan antara soda sama jus. Dan karena suasananya dingin-dingin, Bocan gak ketinggalan pesen wedang uwuh sama wedang bunga telang. Untuk wedangnya ini harganya 20 ribuan. Terus yang tadi tuh di tengah ada avocado burangrang, itu sekitar 39 ribu. Dan ini nasi gorengnya enak banget. Iga garang asamnya juga enak Bobors, dagingnya tuh lembut. Aduh, makan pakai cabai rawit. Aduh, mantap. Jadi lapar lagi nih Bocan. Nah, ini ada chicken stick. Terus ini wedang uwuhnya disediain pakai gelas kecil. Dan habis makan malam jam 9-an gitu, akhirnya kita pesen barbecue lagi dong. Kita makan lagi karena sayang aja sih nikmatin suasana di sini, nggak makan tuh sayang karena makanannya enak semua. Untuk barbecue ini paketnya ada yang 600 sama yang 900 ribuan. Kalau yang untuk 900 ribu itu untuk 5 orang ya Bobors, dan ini udah lengkap banget. Jadi ada sosis, ada steak, ada ikan, ada ayam, terus dilengkapin sama kentang goreng, sama salad, sampai buah, sampai nasi, sampai minumannya bajigur sama bandrek. Jadi bener-bener lengkap kap-kap. Bobors perlu juga nih coba barbeque-nya kalau nginep di Dusun Bambu. Tuh ada jagung juga. Aduh, pokoknya kalau di sini bawaannya pengen makan mulu Bobors, karena restonya tuh enak-enak semua. Dan selamat pagi. Ini adalah suasana pagi harinya. Bobors bisa dengerin suara burung, suara angin, pokoknya damai banget. Ini beneran tempat untuk healing kayaknya. Healing yang nostalgia buat inget zaman kita kecil. Kalau liburan ke rumah mbah, ke rumah kakek nenek, lihat suasana pedesaan. Ini sekarang Bobors nggak perlu jauh-jauh pulang kampung. Ke Dusun Bambu aja udah dapet banget feel-nya. Nah, ini kita mau sarapannya di Burangrang lagi yang semalam. Nah, kita untuk sarapannya ini ada di lantai bawah ya Bobors, karena di lantai atas tuh untuk umum deh kayaknya. Tapi untuk resto umumnya belum buka sih jam segini. Nah, ini menu sarapannya. Ada buah, terus juga untuk main course-nya ini variatif ya, nggak cuma satu menu. Dan Bocan tuh suka banget kalau ada hotel yang nyediain live cooking. Kayak tadi tuh nasi gorengnya live cooking, itu enak banget. Jadi anget, terus bisa request tingkat pedesnya kan. Sarapan pagi sambil lihat suasana danau yang dikelilingi pepohonan kayak gini, aduh perfect. Nah, ini nasi gorengnya enak Bobors. Terus juga ada sosis, ada kentang, ada bubur. Jadi menunya variatif. Untuk rating sarapannya di sini tuh 8,5. Kalau dari menu sih nggak sewah di hotel-hotel bintang 5 ya, tapi untuk masakannya ini enak banget. Abis sarapan kita mau jalan-jalan, kita mau naik sepeda. Nah, kalau Bobors yang nginep ini udah dapat gratis naik sepeda nih Bobors. Tapi kalau untuk Bobors yang cuma jalan-jalan, ini perlu bayar sewanya 30 ribu buat naik sepedanya. Nanti Bobors bisa keliling Dusun Bambu naik sepeda. Tuh kan, nikmatin tamannya, nikmatin suasananya sambil sepedaan, kayaknya enak banget. Kalau di kota kan sepedaan di sampingnya mobil kena asap terus diklakson segala macem. Di sini bisa sepedaan dengan damai. Habis naik sepeda kita mau cobain naik sampannya. Terus kalau Bobors yang nginep juga ya, ini bisa gratis naik sampan tapi maksimal untuk 2 orang. Kalau Bobors yang nggak nginep, tiket sampannya itu 25.000 per orang, dan untuk durasinya ini 15 menit. Kita bisa naik sampan sambil kasih makan ikan. Wah, ini danaunya nggak dalam ya Bobors. Kalau jatuh sih lebih dalam malunya daripada
daripada berenangnya. Jadi kalau untuk aman sih aman, tapi ya malu aja kalau sampai jatuh, jadi tetap hati-hati. Nah, abis naik sampan ini udah jam 12 siang, Bocan langsung check out, langsung masukin barang-barang ke mobil. Tapi abis itu kita masih mau keliling lagi, kita mau makan siang di Lembur Urang. Tadi Bobers bisa lihat ya, setiap bugikarnya itu habis dinaikin atau diturunin itu selalu dibersihin sama staffnya. Jadi kalau prokesnya Bocan sih salut banget sama Dusun Bambu ini. Nah, ini untuk akses menuju restorannya semuanya ramah stroller, nggak yang cuma di Burangrang aja nih. Yang di Lembur Urang ini kan kita perlu lewatin jalanan kayu-kayu gini ya Bobers. Nah, ini kalau untuk yang Bobers mau suka petualangan, suka lewatin sawah-sawah, boleh lewat sini. Tapi kalau yang Bobers perlu akses stroller atau kursi roda, itu ada jalan khusus lagi. Nah, ini restorannya. Tuh, bangunannya tuh kayak rumah yang di Purbasari gitu, bentuk segitiga, cuma bedanya di sini decknya tuh menghadap ke persawahan. Jadi feelsnya ubud banget. Nah, ini menunya nih Bobers. Kalau Lembur Urang ini makanannya kebanyakan khas Bali. Jadi pilihan menunya ada lawar Bali, terus juga ada bebek goreng sambal mata, bebek betutu, ayam betutu, nasi campur. Jadi beneran menu-menu Bali nih yang dikeluarin di sini. Harga makanannya ya standar ya Bobors, standar makanan hotel, tapi beneran worth it karena suasananya Bobors lihat sendiri deh. Suasananya asik banget. Terus porsinya juga gede. Sebenarnya bisa sharing Bobors. Nah, kalau di Lembur Urang ini nggak ada minimum purchase ya. Jadi Bobors bisa bebas mau pesen apa aja tanpa takut harus minimum. Nah, ini menu makan siang Bocan. Udah kangen banget sama ayam betutu sama bebek sambal mata, akhirnya kesampean di sini. Tuh, disediain lilin juga. Jadi suasananya beneran damai. Bobers pokoknya kalau makan di sini tuh feel-nya bisa nikmatin makanan dengan tenang, damai, sambil dengerin bunyi angin, dedaunan. Jadi kita tuh makan gak cuma beli makanan aja Bobors, tapi juga suasananya. Dan itu yang mahal, karena di mall pun gak akan dapet suasana seperti ini kan. Semua makanannya juga enak-enak, gak ada yang failed, enak banget makanannya. Dan Bocan sukanya sama kalau suami Bocan sukanya sama ayam betutu, kalau Bocan sukanya sama nasi goreng cikurnya tuh enak. Tumben nih terbalik, biasanya suami penggemar nasi goreng kan. Abis makan kita mau lanjut pulang. Tuh Bobers, buat menuju ke parkirannya kita nunggu shuttle lagi. Jadi nanti Bobers tinggal request aja tuh sama staffnya. Dan overall Bocan rekomendasiin banget buat Bobers datang kemari karena prokesnya bagus, makanannya enak. Ya harganya emang cukup mahal sih, tapi worth it banget untuk suasananya yang jarang kita temuin. Ini recommended banget. Dan untuk pulangnya, jadi ini sebenarnya bisa dipakai untuk Bobers yang mau datang dari Jakarta atau mau pulang ke Jakarta ya. Jadi kalau buat ke Dusun Bambu itu Bobers nggak perlu lewat Paster, tapi keluar tolnya di Padalarang. Nanti lewat jalanan yang udah mulus dan itu bebas macet, nggak seperti jalanan Bandung lainnya. Sekian video dari Bocan tentang Dusun Bambu. Semoga bisa nambah referensi Bobers yang lagi mau jalan-jalan ke Bandung. Terima kasih sudah nonton. Dadah!